dari Provinsi Papua. Pulau Papua terletak di ujung timur Indonesia. Pulau Papua pada awalnya bernama Pulau Irian. Dari manakah asal-usul nama Pulau Irian? Mari kita ikuti cerita rakyat dari Papua berikut ini. Biak Numfor merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Papua. Kabupaten Biak Numfor terkenal dengan pantai dan wisata selam yang indah. Menurut cerita rakyat, nama Pulau Irian bermula dari kabupaten ini. Dahulu kala, di Desa Sopen, Kabupaten Biak Numfor, ada sebuah keluarga yang memiliki beberapa anak. Salah satu anak itu bernama Manana Makardi. Namun, sekujur tubuh Manana Makardi dipenuhi penyakit kudis. Ih, bau! Teman-teman, jangan dekat-dekat dia, bau! Maaf. Teman-temannya selalu mencemooh Manana Makardi. Tidak ada seorang teman pun yang mau bermain dengannya. Di rumah, saudara Manana Makardi juga tidak mau bermain dengannya. Mereka justru mengusirnya dari rumah. Manana Makardi semakin sedih. Akan tetapi, dia tidak punya pilihan. Dialah yang harus menyingkir. Ia pun pergi ke arah timur hingga bertemu sebuah pantai. Di pantai tersebut, ia menemukan perahu yang sedang tertambat. Dengan perahu itu, ia mengarungi lautan. Lama berlayar seorang diri, Manana Makardi akhirnya mendarat di sebuah pulau yang banyak ditumbuhi pohon sagu dan kelapa. Ia pun memutuskan untuk tinggal di pulau itu. Setiap hari, Manana Makardi memangkur sagu sampai menjadi tepung sagu. Dari tepung sagu inilah Manana Makardi mengolahnya menjadi makanan. Selain memangkur sagu, Manana Makardi juga menyadap nira kelapa. Suatu sore, Manana Makardi terkejut lantaran bambu untuk menyadap air nira tiba-tiba kosong. Ia kesal sekali. Malam harinya, Manana Makardi memanjat pohon kelapa. Ia duduk di atas pohon untuk menunggu pencuri air nira. Namun, hingga larut malam, si pencuri belum juga datang. Hingga menjelang pagi, ketika Manana Makardi sedang pura-pura tertidur di pohon kelapa, sesuatu yang bersinar dari langit mendekatinya. Melihat itu, Manana Makardi segera menangkapnya. Siapa kau? Aku adalah Sampan, si bintang pagi. Tolong lepaskan aku. Matahari hampir terbit. Tolong. Tidak bisa. Jika kau ingin aku lepaskan, kau harus berjanji untuk mengabulkan permintaanku. Sebutkan saja, aku akan memenuhi permintaanmu. Sembuhkan penyakitku dan berikan aku istri yang cantik. Sampan bersedia memenuhi permintaan Manana Makardi dengan menyarankan pergi ke pantai yang banyak ditumbuhi pohon bitanggur. Jika ada gadis yang engkau kehendaki tengah mandi di pantai, lepaskanlah, lemparkanlah satu buah bitanggur ke laut. Niscaya gadis itu akan menjadi istrimu. Manana Makardi melaksanakan saran Sampan. Ia menuju pantai yang banyak tumbuh pohon bitanggur. Di pantai itu juga banyak gadis-gadis yang sedang mandi. Namun ia tidak tertarik. Pada suatu sore, Manana Makardi melihat seorang gadis berwajah sangat cantik mandi di pantai. Karena terpesona, ia lantas memanjat pohon bitanggur dan melempar buah bitanggur ke gadis tersebut. Gadis cantik bernama Insoraki, putri kepala suku dari kampung Meok Bundi. Ia sudah membuang buah bitanggur yang mengenainya jauh-jauh, tetapi buah itu tetap kembali lagi padanya. Tidak berapa lama, Insoraki mengalami kejadian yang sangat mengejutkan. Perutnya membesar seperti orang hamil. Orang tua dan segenap warga kampung Meok Bundi menjadi gempar dan terheran-heran. Bagaimana mungkin Insoraki yang belum bersuami itu bisa hamil? Mereka tidak percaya, sebab Insoraki dikenal sebagai gadis yang baik akhlaknya. Selang 9 bulan kemudian, Insoraki melahirkan seorang bayi laki-laki.
keanehan kembali terjadi. Warga kampung Meok Bundi melihat bayi itu tidak menangis ketika baru lahir. Insoraki menggelar pesta dan menamai bayinya Konori. Manana Makardi datang menghadiri pesta tersebut. Ketika mendapati Manana Makardi, bayi Konori mendadak berteriak-teriak. Orang-orang semakin terperanjat saat Konori menjelaskan bahwa lelaki berpenyakit kudis di seluruh tubuhnya itu adalah ayahnya. Manana Makardi akhirnya menetap di kampung Meok Bundi. Namun, kepala suku dan warga kampung meninggalkan kampung mereka karena tidak tahan mencium bau busuk dari tubuh Manana Makardi. Mereka merasa jijik melihat tubuh Manana Makardi yang penuh dengan kudis itu. Kampung Meok Bundi pun akhirnya sepi dan hanya dihuni Manana Makardi, Insoraki, dan Konori. Manana Makardi merasa sedih mendapati kenyataan itu. Ia pun menagih janji sampan. Dari sampan, ia mendapat petunjuk untuk menyembuhkan penyakitnya. Manana Makardi lalu membakar kayu-kayu kering. Insoraki bingung dengan perbuatan suaminya. "Untuk apa kau membakar kayu-kayu ini, suamiku?" Tenang dan menjauhlah, kau akan melihatnya nanti. Setelah api membesar, Manana Makardi lewat di tengah api besar yang menyala-nyala. Ajaib! Manana Makardi keluar dari nyala api dengan tubuh bersih dari penyakit kudis. Wajahnya sangat tampan. Insoraki takjub dan bahagia melihat perubahan suaminya. Sejak peristiwa tersebut, Manana Makardi mempunyai berbagai kesaktian. Manana Makardi lantas menyebut dirinya Masren Koreri, yang berarti lelaki yang suci. Manana Makardi lantas mengajak anak dan istrinya untuk melayari laut luas. Mereka mendarat di Pulau Numfor, tepatnya di Mandori. Manana Makardi dan anak istrinya memutuskan berdiam di tempat itu. Cuaca Mandori di pagi hari sangat dingin dan diselimuti kabut tebal. Namun ketika matahari terbit, udara berubah menjadi hangat dan kemudian menjadi panas. Ketika mendapati cuaca yang panas, Konori berteriak-teriak memanggil ayahnya. "Ayah, Irian, Irian!" Sejak saat itu, wilayah daratan luas di seberang Mandori disebut dengan nama Irian. Irian dalam bahasa Biak berarti tanah yang panas. Namun, ada juga yang memaknainya sinar matahari yang menghalangi kabut di laut. Daratan tersebut kini bernama Papua, yang berasal dari kata Sub-i Papua, yang artinya tanah di bawah matahari terbenam. Sebab, orang Biak melihat Pulau Papua di sebelah barat, seperti tempat matahari terbenam.